Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yunus pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tema renungan saat ini adalah, layakkah kita marah? Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah marah kepada Allah karena sesuatu tidak terjadi menurut kehendak kita? Apakah kita pernah marah pada Allah karena Allah tidak mengabulkan doa kita? Apakah kita pernah marah karena Allah tidak menghukum orang-orang yang menyakiti hati kita? Yunus marah kepada Allah karena ia ingin agar kehendaknya lah yang terjadi dan bukan kehendak Allah. Di dalam hatinya Yunus ingin agar hukuman yang direncanakan Allah untuk orang-orang Niniwe tetap dilaksanakan. Yunus tidak mengharapkan Allah mengampuni orang-orang Niniwe sebagaimana Allah sudah mengampuninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan pernah lupa bahwa kita pun memerlukan pengampunan. Demikian juga halnya dengan orang-orang yang menyakiti kita. Mereka juga memerlukan pengampunan. Jika kita tidak bisa memberikan pengampunan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kita, maka kita sudah melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yunus berpendapat, ia lebih baik mati daripada melakukan kehendak Allah. Ini menunjukkan ketidakdewasaannya. Ini adalah kerohanian yang kekanak-kanakan. Padahal Allah mengasihi semua orang dan menginginkan mereka bertobat. Saudara yang terkasih, Yunus memiliki sikap mementingkan diri sendiri, sedangkan Allah penuh anugerah. Kasih dan perhatian Allah di luar pengertian dan jangkauan kita. Dan ia mau agar kita pun memiliki kasih seperti itu. Sehingga kita tidak menjadi marah kalau Allah mencurahkan anugerahnya kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Saudara yang terkasih, mari kita sadari bahwa kita tidak semestinya marah dan iri hati ketika orang lain diampuni Tuhan, diberkati Tuhan dengan berlimpah. Walaupun mungkin mereka tidak layak untuk mendapatkan itu semua menurut pemikiran kita. Kita perlu belajar bahwa Allah penuh kasih sayang kepada semua orang. Ia yang tidak membeda-bedakan orang. Perlu kita sadari bahwa kita pun termasuk orang berdosa yang dilayakkan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena itu, mari kita bangun karakter untuk mengampuni sesama dan tidak iri hati kepada orang-orang yang diberkati Tuhan dengan berlimpah. Biarlah semakin banyak orang yang mendapat kasih anugerah dari Allah. Kita patut ikut senang ketika mereka mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami kalau kami pernah marah kepadamu. Apabila sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Sadarkanlah kami bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menjadi Allah atas diri kami sendiri dengan menuntut supaya kehendak-Ku yang terlaksana. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ampuni kami karena tidak sepantasnya lah kami marah kepadamu. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Saat ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan. Yang putus asa, berikanlah pengharapan. Biarlah Tuhan selalu hadir dan mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai, tolong dan berkati kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.